A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahilladzi tatimu alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Iya, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, pada hari ini Allah masih bangunkan kita, Allah masih berikan kita kemampuan untuk bisa bangun tidur, kemudian melaksanakan sholat tahajud, melaksanakan baca Al-Quran, murojaah, eh, pun juga bisa dilanjutkan setelah ini dengan sahur dan lain sebagainya. Banyak aktivitas baik lain yang bisa kita lakukan, dan tentu kita sangat bersyukur karena masih diberikan nikmat iman, Islam menuju ke ketakwaan, insya Allah. Kemudian salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, juga kepada seluruh orang-orang yang mengikutinya sampai dengan hari akhir nanti. Ya, hari ini tanggal 20 Februari 2025 bertepatan tanggal 21 Sya'ban ya Bu ya. Masya Allah, berarti lebih kurang sekitar 9 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan tanpa terasa. Nah, maka tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita persilahkan ya Bu ya. Nah, silahkan dipersiapkan setoran hafalannya. Kita langsung saja mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ummu Hafiz, boleh silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Iya. Surah apa hari ini, Ummu Hafiz? Al-Kafirun Ustaz. Al-Kafirun. Ya, tafadhali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'budu. Wala ana
a'bidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu. Lakum dinukum waliyadin. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah, Barakallah Ummu Hafil. Insya Allah besok boleh dilanjutkan surah Al-Kautsar. Alhamdulillah, syukran Ustaz. Ya, Barakallah. Wafik bil Ya, selanjutnya Bu Iis. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, surah apa hari ini Bu? Al-Qadar. Al-Qadar. Ya, tafadholi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa Boleh kita ulangi lagi Bu? qadr. In 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 Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadar. Qadr, qadr. Oke. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Eh, syahr ya. Berarti Bu, min Roknya ya. alfi syahr. Oh ya. Lailatul Qadri khairum min alfish. Sebentar saya lupa. Lailatul Qadri khairum min alfisyahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Hati-hati konsisten panjang pendeknya ya Bu ya. Coba kita ulangi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Rabbihimnya ditahan ya Ustaz. Iya, betul Ibu. Kalau nggak kuat dipotong dulu ya. Potong. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Iya, barakallah, Masya Allah. Barakallah Bu Iis. Mungkin kita coba sedikit murojaah materi pembahasan tafkhim tarkik tebal tipis di huruf ro Ibu ya. Di huruf ro kita sempat bahas. Ada ro yang dibacanya tipis, ada yang dibacanya tebal. Nah, kalau tipis normal, tadi yang persis kayak Ibu baca. Ada yang dibacanya tebal, dia menyerupai huruf O tadi ya Bu ya. Nah, di sini qadarullah itu semua Kalau semua ronya yang di akhir ayat itu dibacanya tebal. Nanti coba Ibu latihan setelah ini. Misalkan fi lailatul qadar, ma lailatul qadar.
alfi syahr alfi min syahr min kulli amr min matla'il fajr. Nah, jadi ayat di pada ayat ini ro yang di akhir ya Bu ya. Nah, itu dibacanya tebal. tebal. Nah, jadi mulutnya itu menyerupai huruf O. Nah, gimana rahang kita pas ngucapin O di akhir ayatnya nanti misalkan Fajr. Nah, Fajr. Ro yang di akhir itu, Bu. Mulutnya membentuk huruf O. Fajr. Nah, itu dia. Fajr fajr Iya, barakallah Bu Is. Insya Allah bisa boleh lanjut ke surah Al-Alaq. al alaq al alaq yang al alaq tuh yang ikor ya. Nah, ya Bu ya, barakallah. Ya, selanjutnya Bu Sis. Nah, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, surah apa hari ini Ibu? Al-Qadr. Iya, barakallah. Tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wama adr wama adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Iya, Masya Allah. Coba tadi kita ulang yang di ayat yang terakhir ya Bu ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Iya, barakallah Bu Sis. Mungkin latihan di rumah lagi masih di huruf yang sama juga Bu. Tadi seperti Bu Is di huruf ro tebal. Nah, itu mungkin perlu lebih dilatih lagi. Jadi kita mengucapkannya di rahang tebal atau mulutnya menyerupai huruf O ya Bu ya. Ro. Nah, tapi kalau dia mati, nah berarti ar, ar, ar. Nah, itu dia. Ur. Nah, itu yang bisa kita latih lagi di rumah, insya Allah. Karena mungkin memang perlu latihan dan memang jarang dibahas mengenai tebal tipis ini atau mengenai tafkhim tarkib ini. Ya, barakallah. Besok boleh dilanjutkan surah Al-Alaq. Ya, selanjutnya Bu Nur. Nah, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Iya, surah apa hari ini Bu? Surat Al-Bayyinah dari Al-Bayyinah. ayat 5, tapi dari ayat 1 aja ya, Ustaz. Iya, boleh dari awal aja Bu. Ya, syukran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين
منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Iya, barakallah, Masya Allah. Alhamdulillah sudah lancar Ibu ya. Ada Eh, sedikit ada sedikit tadi ada yang, sedikit Ustaz. ya mungkin karena tadi sempat habis nafas di tengah ayat ya Bu ya. Iya tuh lupa lagi mau nyambungnya. Iya, iya. Ustaz. Tadi juga sempat kalau dibacanya berhenti tadi di ayat yang sebelumnya, di ayat 7 yang paling bawah ya Bu ya. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Kalau ini berhenti, dipanjangkan di akhirnya. Solihat. Nah, insya Allah satu itu aja Bu. Iya. Ustaz. Barakallah, Bu Nur. Insya Allah sudah lancar. Tinggal kita lebih konsisten lagi kalau kita bertemu di ayat-ayat yang lain ya, Bu ya. Iya, Ustaz. Ya, baik Ibu, barakallah. Insya Allah besok boleh dilanjutkan surah Al-Qadar. Insya Allah Ustaz. Ya, baik Ibu, barakallah. Ya, selanjutnya Bu Hartini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ustaz. Iya, surah apa hari ini Ibu? Al-Adiyat. Al-Adiyat. Tafadhali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dabha. Nah, boleh kita ulang sekali lagi, Bu. Wal Wal adiyati dhabaha. wal adiyati dabha. Allah. Ah, hati-hati, Do Bu. dobah Dhab. dobah Nah, dobah Bi. Ah, ya, boleh diulangi lagi. wal adiyati dobah Ya, lebih baik. Ayat kedua. wal adiyati dobah fal muriyati qadha fal mugirati subha fa asarna bihi naqaa fawasatna bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala salika lasahid wa innahu ala salika lasahid. Nah, boleh coba kita ulang sekali lagi ya, Bu ya. Wa innahu ala zalika lasyahid. Wa innahu ala salika lasahid. 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 Iya, betul. Lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasad. Wa innahu lihubbil khairi lasadid. Afala ya'lamu idza bu'athira ma fil qubur. Ma fil qubur. Afala ya'lamu idza bu'athira ma fil qubur. Aduh, enggak sampai. Iya. Afala ya'lamu idza bu'athira ma fil qubur. Aduh, Ustaz. Nah, Wa boleh. Nah, oke. Boleh dilanjutkan, Bu. wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma isin lakabir. Inna rabbahum bihim yawma isin lakabir. Aduh, anjir, salah. Insya Allah. Nah, boleh sambil minum dulu, boleh nggak apa-apa? Inna rabbahum bihim yawma isil lahabir. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah, Bu Hartini, Masya Allah, Barakallah. eh Tadi mungkin karena nafasnya nggak sampai ya, Bu ya. Nah, Iya, jadi boleh. Namun, nggak sampai anunya yang terakhirnya itu Ustaz. Kalau iya, mungkin di akhir ayatnya, Bu ya. Nah, boleh nggak apa sambil minum dulu, Bu? Nah, tapi kalau misalkan di luar dari kondisi darurat seperti tadi, nah, kalau nafasnya nggak sampai berarti kan darurat ya, Bu ya, bukan disengaja. Tapi kalau memang nafas nggak sampai, kita
sengaja membacanya. Nah, itu kita perlu hati-hati di setiap akhir ayat. Nah, jangan sampai ada huruf yang terlupa untuk dibaca ya Bu ya. Misalkan ada huruf ro-nya di akhir atau tadi ada huruf apa tadi yang dibaca oleh Kubur itu eh, kubur. Maaf ya iya Bu. kubur. Iya. Jadi ada beberapa kata, beberapa huruf yang di akhir. Nah, itu yang tetap perlu kita Tidak salah. perhatikan. Kubur, khabir, atau tadi juga di surah Al-Qadar ya Bu ya. Nah, syahr, kan amr, itu kan juga termasuk ada huruf di akhir yang perlu kita hati-hati. Tapi kalau tidak sampai nafasnya berarti di luar dari normal ya Bu ya. Maksudnya kita bukan sengaja untuk menghilangkan huruf yang di akhir itu. Nah, boleh kita ulangi lagi atau boleh Ibu eh apa tarik nafas yang lebih panjang. Jadi ya. Ya, Ustaz. Barakallah Bu Tini. Insya Allah besok boleh dilanjutkan surah Az-Zalzalah. Ya, ya Ustaz. Syukran Ustaz. Nah, Iya, barakallah. Ya, selanjutnya Bu Lisa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Ustaz. Iya, surah apa hari ini Bu? Surat Al-Qadar, Ustaz. Al-Qadar. Tafadhali. Al-Qadar. Al-Qadar. Ah, huruf ini ro tebal ya Bu ya. Al-Qadar. Al-Qadar. Ah, Al-Qadar. ya, ro-nya tebal betul Pak. Boleh dibaca? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim. Fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Boleh diulangi. Hati-hati ada panjang pendeknya Bu. Coba tanazzalul malaika. Tanazzalul malaikatu warruhu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Iya, barakallah Bu Lisa. Insya Allah sudah jauh lebih baik. Tapi tadi di ayat yang keempat Fatih. ada panjang pendek tinggal kenanya Bu. Panjang pendek walaupun hanya beda mungkin satu harokat, mungkin satu ayunan, tapi sedikit saja Bu. Misalkan tanaz tanazzalul malaikatu warruhu fi. Hu-nya itu langsung hufi. Warruhu warruhu fi Warruhu warruhu fiha. warruhu fiha Iya. warruhu warruhu fiha. Terus yang kedua fiha biizni. Hanya itu panjangnya
satu kali ayunan ya Bu ya, atau dua harokat. Nah, Ya, tadi dua sempat harokat. mungkin kebacanya, mungkin nggak sengaja ya Bu ya, tadi sempat kebacanya berlebih dikit, mungkin sekitar tiga tadi dibacanya. Oh, iya Ustaz. Ruhu Ah, fiha, fiha, fiha bi'i, fiha bi'i. fiha bi'il, fiha Ah, bi'il, fiha bi'i, fiha bi'i. fiha bi'il, fiha bi'il. Betul Ibu, Masya Allah, barakallah. Nah, karena ini juga sama nanti panjang pendeknya ketemunya di lafaz basmalah ya Bu ya. Nah, itu juga Ya, persis seperti tadi, dia satu kali ayunan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Insya Allah. Ya, barakallah Ibu. Insya Allah itu aja yang perlu dilatih konsistennya lagi. Nah, Insya Allah besok boleh dilanjutkan surah Al-Alaq. syukran Ustaz. Ya, baik Ibu. Barakallah. Ya, selanjutnya Pak Taufik. Nah, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Ustaz. Iya, surah apa hari ini, Pak? Al-Ma'un Ustaz. Al-Ma'un. Tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Fadzalikalladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Ah, coba kita ulang sebentar, Pak. Fawailul. Itu ada tasydid, ditekan dulu. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Ah, Alladzina hum yura'un. Wal ah, ada yang kurang satu ayat, Pak. eh fadzalikalladzi Ah, fadzalikalladzi fawailul lil musallin. fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Iya, barakallah. Alhamdulillah. Tadi boleh coba kita ulang lagi yang allazina. Coba Pak. Allazina. Alladzina al Ah, alladzina iya betul Pak. Barakallah. Soalnya tadi sempat kebaca lanya yang lebih lebih panjang ya. Kan lanya pendek ya Pak ya. Allazina. pardon. Nah, oke, barakallah. Insya Allah sudah baik. Berarti kita konsistennya di itu ya Pak ya. Kalau ada penekanan atau tasydid, kalau ada panjang pendek atau mat, nah itu kita lebih konsisten, hati-hati mengucapkannya. Besok apa Ustaz? Iya, Insya Allah besok boleh dipersiapkan surah Quraisy. Quraisy. Iya, Pak. Pardon. Ya, barakallah. Syukran. Afwan. Sudah semua ya Bu ya? Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Oh ya Bu Sis, mau penerbangan, Masya Allah. Ya amanilah Ibu, semoga Allah jaga dalam perjalanan sampai ke tempat tujuan, Insya Allah. Amin. Iya, barakallah Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah kita sudah selesai untuk menyetorkan, bahkan ada yang sudah sampai di surah mendekati pertengahan ya Bu ya, sudah mau mendekati surah Ad-Duha. Terus kita lanjut sampai dengan surah An-Naba. Kalau sampai ya Bu ya, Insya Allah semoga Allah sampaikan usia kita. Nah, barakallah Ibu.
Insya Allah pada hari ini tanggal 21 Syaban kita 9 hari lagi lebih kurang akan memasuki bulan Ramadan. Nah, mungkin saya coba mau bahas sedikit mengenai satu peristiwa besar yang mungkin saya pernah sedikit singgung ya, Bu ya. Satu peristiwa besar yang mana terjadi pada bulan Ramadan, puasa pertama para sahabat dan Rasulullah itu masih ingat tahun keberapa, Bu? Tahun Tahun kedua. kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah, bulan Ramadan tahun kedua Hijriah itu adalah puasa pertama kita. Nah, berarti kalau 2 Hijriah, hijrahnya sudah 2 tahun. Berarti di Mekah sudah berapa tahun? 13. Wah, 13 tahun ya. 13 ditambah 2 berarti persiapan iman untuk bisa melaksanakan puasa berapa tahun tuh, Bu? 15. 15. 15 tahun dipersiapkan dulu imannya, baru mulai puasa 15 tahun kemudian. Masya Allah. Dan di tahun yang sama, tahun kedua Hijriah, terjadi satu peristiwa besar, peperangan besar yang melanda umat Muslim pada saat itu. Masih ingat, Bu? Perang Yes. Badar. Perang Badar. Nah, tahun kedua Hijriah juga. Nah, yang mana ini ternyata karena kemarin sempat viral ada video seorang hafizah ya Bu ya, seorang hafizah yang mengaku sebagai hafizah. Jadi beliau itu akhwat, beliau mengaku sebagai hafizah tapi nggak pakai jilbab ya. Nah, jadi diragukan sebenarnya. Jadi beliau buat podcast yang mana isinya itu beliau menjelaskan mengenai bahwa Islam itu adalah agama perang karena disebarkan dengan peperangan. Nah, maka perlu kita bantah di situ, Bu, karena beliau di situ mengaku sebagai hafizah, hafal Al-Quran walaupun tidak pakai jilbab, tapi mengatakan Islam sebagai agama perang. Jadi viral videonya, nauzubillah khawatir banyak yang percaya, banyak yang mengikuti ya Bu ya. Karena kalau kita perdalam lebih lanjut, Rasulullah itu seumur hidup beliau itu perang ada sekitar 27 kali, Bu. Dan tidak pernah dilakukan di Mekah. Jadi 13 tahun beliau di Mekah sama sekali tidak ada peperangan, Bu. Perangnya kapan? Di Madinah nanti. Nah, tapi kita perlu cari tahu kenapa. Nah, Perang Badar misalkan ya, Bu ya. Nah, ini kalau misalkan kita buka, coba kita lihat di sini ada nampak layar kami, Bu. Ya, Ustaz. Ada Ustaz. Ada ya, Bu ya. Nah, kenapa? Karena ada hal yang perlu diperhatikan di sini, Bu, mengenai peperangan yang beliau lakukan itu sebenarnya kenapa? Nah, karena selama ini mungkin kalau dilihat sekilas, oh kok Rasulullah banyak kali perangnya gitu ya. Berarti Islam disebarkan dengan peperangan. Nah, perlu kita luruskan, Bu. Jangan-jangan ada yang salah selama ini dengan persepsi yang dibangun oleh dia atau dibangun oleh orang-orang yang mungkin hanya melihat sekilas kok banyak peperangan gitu ya. Nah, jadi kita coba lihat bagaimana sih sebenarnya peristiwa khususnya di Perang Badar itu dimulai dengan apa, ada peristiwa apa kok sampai seperti itu. Nah, jadi ceritanya pada saat itu ya Bu ya, eh, ada kafilah dagang. Nah, jadi kan umat, nah sebentar coba kita cari dulu kafilah dagangnya di mana ya. Nah, ada nampak di sini Bu? Ada. Ada nampak tulisan
Abu Sufyan ya Bu ya. Ini ya Bu ya, ada nampak tulisan Abu Sufyan. Jadi ceritanya pada saat itu eh kaum Quraisy ya Bu ya, itu kan ketika melakukan perdagangan, maka ke selatan itu dilakukan ke Yaman. Jadi Yaman itu di selatan ya Bu ya, di selatan bangsa Arab. Kemudian kalau ke utara itu ke Syam. Nah, Syam itu termasuk di Palestina juga Bu. Nah, jadi perdagangan yang dilakukan oleh bangsa Quraisy itu ke Yaman ke selatan dan ke Syam ke utara. Nah, jadi ketika dulu ketika masih di Mekah itu Bu, itu umat Muslim itu belum diperintahkan untuk berperang Bu. Nah, belum diizinkan bahkan oleh Allah untuk berperang sampai turunlah satu ayat. Nah, jadi sampai turunlah satu ayat Allah izinkan kaum Muslim untuk berperang Bu. Nah, dalam artian uzinalil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Nah, jadi karena selama ini kamu telah dizolimi, selama ini kamu telah diperangi, selama ini kamu telah eh, dilawan, dihardik, dicaci, dimaki, dihina, maka sekarang kamu boleh membalas perbuatan mereka, Bu. Nah, jadi selama ini itu belum dibalas Bu sama kaum muslim sampai Allah izinkan uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Karena kamu diperangi, karena kamu dizolimi, maka Allah izinkan kamu untuk berperang. Ya, Bu ya. Maka setelah itu Rasulullah dan para sahabat itu mencegat kafilah dagang yang sedang menuju ke Syam, Bu. Nah, di sini nampak di bawah ini ada tulisan Mekah ya, Bu ya. Nah, di sini ada tulisan Mekah, jadi kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu mau ke Syam. Nah, jadi mau ke Syam, dikirimlah mata-mata, Bu. Nah, dikirimlah mata-mata untuk mengawasi sepanjang perjalanan. Mengawasi sepanjang perjalanan dan sampailah ke Syam. Sampai ke Syam dan Rasulullah pun juga punya mata-mata ya Bu ya. Rasulullah juga punya mata-mata. Maka disampaikanlah kepada Rasulullah bahwa ada kafilah dagang yang sangat-sangat besar. Diperkirakan itu kekayaannya sekitar 10.000 dinar. Nah, itu akan balik lagi ke Mekah. Nah, akan balik lagi ke Mekah, maka Rasulullah sampaikan, yuk kita cegat di tengah jalan. Nah, kalau misalkan kita dengar ceritanya hanya sampai di sini, berarti yang cari masalah sekilas ya Bu ya, yang cari masalah umat Muslim atau kafir Quraisy Bu, sekilas. Umat Muslim ya, kenapa? Kenapa kok dicegat gitu? Kenapa kok dicegat kafilah dagangnya? Kenapa kok malah dirampas kekayaannya? Nah, itu kalau kita lihatnya sekilas Bu. Tapi kalau kita lihat sebelumnya, kenapa kok dicegat kafilah dagangnya Quraisy? Karena dulu ketika para sahabat dan Rasulullah berhijrah ke Madinah, maka itu tidak boleh membawa harta apapun. Seluruh hartanya termasuk rumah, kekayaannya, bahkan sampai keluarganya itu ditarik oleh mereka, Bu. Dirampas oleh mereka. Nah, bahkan sampai kadang anak dan istrinya. Nah, maka pencegatan kafilah dagang ini hanya untuk mengambil hak kaum muslim kembali yang dirampas ketika hijrah itu, Bu. Nah, itu dia. Yang dirampas ketika hijrah itu ingin diambil kembali. Kenapa? Karena yang hijrah ini itu kebanyakan hartanya itu adalah harta hasil dari rampasan kaum muslimin dulu ketika hijrah ke Madinah, Bu. Nah, jadi hijrah ke Madinah, harta rampasannya semuanya dikumpulkan oleh para petinggi, oleh Abu Jahal, oleh Abu Lahab, oleh Abu Sufyan juga salah satu petinggi Quraisy. Maka ingin direbut kembali karena ini adalah hak kita. Ini adalah harta kaum muslimin. Nah, jadi eh, karena Allah izinkan, maka berangkatlah kaum muslimin pada saat itu dipimpin oleh Abu Sufyan ke Badar untuk mencegat kafilah dagang Quraisy ya Bu ya. Tapi karena niatnya untuk mencegat saja Bu, bukan mau berperang, jadi Rasulullah nggak mewajibkan Bu.
Yuk, siapa yang mau ikut? Siapa yang mau ikut? Nah, jadi yang mau ikut aja, Bu. Oh, ada juga yang nggak ikut, termasuk Utsman bin Affan waktu itu nggak ikut, Bu. Jadi Utsman bin Affan nggak ikut perang Badar. Nah, qadarullah, Ruqayyah itu sedang sakit. Istrinya beliau sedang sakit. Atau anaknya Rasulullah juga sedang sakit, ya, Bu, ya. Nah, kan Utsman bin Affan menantunya Rasulullah, ya. Nah, jadi yang ikut hanya sekitar 313 orang. Tanpa persiapan perang, tanpa baju perang, bahkan hanya membawa 2 ekor kuda, 70 ekor unta, bahkan ya Bu ya, Rasulullah itu dengan para sahabat itu ganti-gantian naik unta, Bu. Nah, jadi unta itu kan ada punuknya ya, Bu ya. Unta kan ada punuknya ya. Nah, jadi itu satu unta dinaiki oleh 2 sampai 3 orang. Ganti-gantian, Bu. Bahkan termasuk Rasulullah ikut ganti-gantian naik turun unta. Sampai para sahabat memaksa beliau, wahai Rasulullah, kamu di atas unta aja. Atau kamu di atas kuda aja. Nah, biar nggak capek. Apalagi sebagai pemimpin pasukan ya, Bu ya. Nah, tapi apa jawaban dari beliau? Aku juga ingin mendapatkan pahala berjalan seperti kalian. Masya Allah. Jadi beliau tidak malu, beliau tidak bertinggi hati untuk ikut berjalan bersama para sahabat. Nah, maka pergilah ke Lembah Badar, Rasulullah, dan ada juga mata-matanya beliau. Nah, oh ini sudah mau sampai kafilah dagangnya. Oh, disampaikan kepada Rasulullah. Maka mereka menunggu di Badar, Bu. Ternyata Abu Sufyan juga ada mata-mata. Nah, disampaikanlah kepada Abu Sufyan bahwa Rasulullah dengan para sahabat sudah akan menunggu di Badar. Nah, dan ada strategi cerdik dari Abu Sufyan, Bu. Nah, apa itu strategi cerdiknya Abu Sufyan? Mereka memutari, tidak jadi lewat Badar, tapi mereka mutar. Nah, mereka mutar lewat lautan, Bu. Nah, mereka mutar lewat lautan. Nah, ini deh, Bu. Di sebelah barat ini ada nampak ada lautan ya, Bu ya. Nah, jadi rombongan kafilah dagang Abu Sufyan akhirnya jadi mutar melewati lautan. Nah, Rasulullah dengan para sahabat ini belum tahu saat itu, Bu. Nah, belum tahu saat itu ternyata Abu Sufyan sudah mengirimkan utusan. Jadi di perjalanan itu Abu Sufyan mengirimkan utusan yang bernama Damdam. Nah, jadi Damdam ini ditugaskan untuk lapor ke Abu Jahal di Mekah kalau mereka dicegat. Nah, Damdam dengan kudanya, dengan secepat-cepatnya, dengan sekuat tenaga dia pacu sekencang-kencangnya. Sampailah di Mekah, tapi sebelum sampai di kafir Quraisy, dia robek-robek dulu muka kudanya, Bu. Dia jelek-jelekin dulu muka kudanya, bahkan dia lumuri bajunya dengan darah, dia robek-robek bajunya dengan darah, seakan-akan kafilah dagang sudah diserang. Seakan-akan sudah diserang. Padahal belum ya Bu ya. Nah, maka dia umumkan kepada seluruh penduduk Mekah, kafilah dagang sudah diserang. Kafilah dagang sudah diserang. Seluruh penduduk Mekah yang mendengarkan itu kaget ya Bu ya, marah. Maka semuanya langsung mengambil baju perangnya, langsung keluar. Nah, langsung keluar Bu, langsung keluar. Mereka bersegera menuju ke Madinah, ingin menyerang umat Muslim. Nah, jadi mereka langsung bersegera berangkat ya Bu ya. Ini dipimpin oleh Abu Jahal atau Amr bin Hisham. Nah, dipimpin oleh Abu Jahal. Rupanya di jalan mereka dapat kabar Abu Sufyan dan para kafilah dagang sudah selamat karena melewati pinggir pantai ini ya Bu ya di sebelah barat ini. Maka yang tadi terkumpul ada sekitar 1.300 orang kafir Quraisy. Nah, ya udahlah, udah selamat ya kita pulang lagi gitu kan. Maka pulanglah 300 orang, Bu. Nah, kenapa? Sisanya 1.000 itu bakar semangatnya oleh Abu Jahal. Kita sudah keluar, kita sudah pakai baju perang. Kenapa nggak sekalian aja kita serang Madinah? Karena kalau masih terus-terusan seperti ini, maka kita akan terus dicegat oleh umat Islam. Nah, kita akan terus dicegat oleh umatnya Muhammad itu ya Bu ya. Nah, maka mereka berkeinginan untuk menghancurkan
umat muslim pada saat itu seakar-akarnya. Nah, dihancurkan ya Bu ya. Nah, 1.000 orang melawan tadi kaum muslimin berapa orang Bu? 300. 313 orang tanpa baju peperangan, tanpa persiapan perang. Ya, kalau secara logika ya Bu ya, 1.000 orang pakai pakaian lengkap, pakai kendaraan lengkap, pakai baju perang lengkap, lawan 313 orang, nggak pakai baju perang, nggak pakai perlengkapan perang, nggak pakai persiapan perang, kira-kira yang menang yang mana Bu? Yang lengkap. Apalagi 1.000 Kalau orang ya Bu ya, 3 kali lipat. iya, Nah, tapi tapi luar biasanya ya Bu ya. Nah, Rasulullah dengan para sahabat saat itu belum tahu Bu. Belum tahu kalau kafilah dagang Abu Sufyan yang mereka cari-cari itu sudah selamat, sudah sampai di Mekah. Mereka belum tahu, mereka masih menunggu. Nah, masih menunggu. Nah, sampailah pasukannya Abu Jahal tadi mendekati Lembah Badar. Nah, tepatnya di selatan Lembah Badar, Bu. Nah, mereka terus berjalan. Nah, jadi Rasulullah dengan para sahabat sudah berada di utara Badar. Nah, pasukan perang mereka sudah berada di selatannya Badar. Nah, ini ya Bu ya. Nah, ini pasukannya Rasulullah sudah berada di utara Badar, pasukannya Abu Jahal sudah berada di selatannya Badar. Nah, ada 2 orang kafir Quraisy itu melihat ada sumur di Badar, Bu. Nah, jadi mereka minum di situ. Nah, jadi 2 orang tadi minum di Badar itu. Nah, dan Ali bin Abi Thalib bersama 2 sahabat lainnya melihat ada orang sedang minum di situ. Maka di apa ditanyalah, dan ketahuanlah ternyata mereka adalah kafir Quraisy. Maka mereka ditangkap, ditangkap dan diinterogasi. Nah, apakah kalian di mana kafilah dagang kalian gitu kan? Ternyata yang ada di balik selatan Badar itu bukan kafilah dagang, tapi adalah pasukan perang ya Bu ya. Kaget mereka ya Bu ya, karena yang selama ini dicari-cari adalah kafilah dagang, bukan pasukan perang. Tapi yang sudah siap di balik Badar ini, di selatan Badar ini adalah pasukan perang berjumlah 1.000 orang, lengkap dengan segala perlengkapannya, lengkap dengan segala persiapannya, dengan segala pasukannya, bahkan jumlahnya. Nah, maka disampaikanlah kepada Rasulullah. Rasulullah kagetnya bukan main, Bu. Nah, karena mereka tidak mau mencari, ibaratnya kita nggak nyari masalah ya Bu ya. Kita cuman mau mencegat kafilah dagang, hanya ingin mengambil kembali hak kita. Ternyata kok yang datang malah pasukan perang. Nah, maka Rasulullah luar biasanya pada saat itu beliau berdiskusi atau bermusyawarah dengan para sahabat, Bu. Nah, bagaimana, wahai manusia, berikan pendapat kalian. Nah, maka Abu Bakar jelas yang pertama, Bu ya. Nah, Abu Bakar eh, apapun yang Allah dan Rasul yang perintahkan, lakukan. Nah, kemudian yang kedua siapa lagi, Bu? Kira-kira yang memberikan pendapatnya? Umar ya, Bu ya. Nah, Abu Bakar dengan Umar itu memang tidak bisa dipisahkan, Bu. Jadi emang 2 sahabat ini luar biasa keimanannya. Abu Bakar yang pertama jelas tanpa jeda langsung mendukung Rasulullah. Umar yang kedua langsung mendukung Abu Bakar dan Rasulullah. Kemudian yang ketiga ada namanya Al-Mikdad. Kemudian Rasulullah masih terus bertanya, Bu, wahai manusia, berikanlah pendapat kalian. Nah, kenapa Rasulullah ingin menyinggung sahabat Ansor, Bu? Kenapa dari 313 pasukan ini itu yang orang Mekah itu hanya 82 orang. Nah, 313 kurang 82. Berarti sisanya berapa tuh, Bu? Nah, itu semuanya adalah penduduk Madinah atau orang Ansor yang orang Ansor belum ada memberikan keterangannya, belum ada memberikan pendapatnya karena 3 orang di awal tadi itu adalah orang Mekah, adalah kaum Muhajirin. Nah, jadi seakan-akan Rasulullah ingin menyinggung kaum Ansor. Nah, ini bagaimana bagaimana pendapat kalian wahai kaum Ansor? Nah, ini masih masih dalam konteks Ramadan tadi ya, Bu ya. Ini masih dalam kondisi Ramadan nih, Bu. Nah, lebih tepatnya menjelang tanggal 17 Ramadan. Nah, ya Bu ya, ini menjelang tanggal 17 Ramadan.
Nah, maka berdirilah seorang pemimpin kaum Aus. Nah, Aus itu adalah salah satu suku di Madinah. Nah, jadi beliau mengatakan, wahai Rasulullah, sekalipun engkau masuk ke dalam lautan, maka kami akan ikut bersamamu. Nah, maka Rasulullah mendengarkan itu dengan sangat tenang. Beliau karena seluruh para sahabat semuanya menyetujui, maka mereka siap untuk menyerahkan harta, tenaga, bahkan nyawa mereka untuk agama Allah ya Bu ya. Nah, maka mereka duluan berangkat menuju ke Lembah Badar Bu. Nah, jadi sampailah umat muslim duluan di Lembah Badar ya Bu ya. Nah, umat muslim berjalan duluan di Lembah Badar. Nah, ini Bu ya, umat muslim berjalan duluan di Lembah Badar. Jadi lembahnya itu lebih kurang seperti bentuknya itu. Nah, ini deh Bu, ini bentuknya. Nah, ini ya Bu ya, ini Rasulullah dengan para sahabat mereka berada di utara. Nah, kemudian pada malam harinya barulah pasukannya Abu Jahal sampai ya Bu ya. Nah, sampai di selatannya. Nah, sampai di selatannya. Jadi luar biasanya Rasulullah dengan para sahabat sudah sampai duluan. Nah, kemudian disusul oleh pasukan kaum kafir Quraisy. Nah, maka singkat cerita ya Bu ya, karena sudah pukul 4 lewat nih tidak terasa. Nah, jadi kita singkat saja. Singkat cerita, umat Muslim dengan 313 pasukannya, kaum kafir Quraisy dengan 1000 pasukannya, ah, dengan strategi perang yang luar biasa karena dibuatlah 3 baris ya Bu ya, 3 baris pasukan. Nah, yang di depan itu adalah pemegang tombak, nah, pemegang tombak agar menahan kaum kafir yang melawan nanti tidak mendekat. Nah, sekaligus sebagai perisai sebagai tameng di depan. Yang di tengah itu adalah pemanah, yang di belakang itu adalah pasukan pedang, Bu. Nah, jadi pasukan bedil-bedilannya di belakang, pasukan pedangnya di belakang. Kenapa? Nah, buat dulu kaum kafir Quraisy capek, nah nanti baru serangan balik. Nah, itu dia Bu, luar biasa Masya Allah. Dan kaum kafir Quraisy tidak bisa menyerang dalam jumlah banyak karena sebelah kanan kiri ini itu lembah. Nah, jadi sama aja. Oh, mereka berhadapan-hadapannya jumlahnya sama karena kanan kiri lembah mereka nggak bisa manuver dari samping, nggak bisa manuver dari kanan kiri. Nah, alhamdulillah kita juga diuntungkan dari strategi perang Rasulullah yang luar biasa di Lembah Badar. Nah, Masya Allah dengan singkat cerita dengan izin Allah, Allah turunkan bisalah sati alafim minal malaikah. Allah turunkan 3000 malaikat membantu kaum muslimin untuk melawan kaum kafir Quraisy. Nah, maka 30 petinggi kaum kafir Quraisy meninggal di tempat, bahkan salah satu petingginya sempat kabur ya Bu ya. Nah, siapa tadi namanya Bu? Abu Jahal. Sempat kabur tapi dikejar oleh sahabat dan akhirnya mati di tempat Bu. Nah, akhirnya mati di tempat, Masya Allah. Nah, dan ketika terdengar Abu Jahal sudah mati, apa kata Rasulullah Bu? Telah wafat Fir'aunnya bangsa ini. Nah, jadi Rasulullah mengatakan telah mati, telah wafat Fir'aunnya bangsa ini. Allahu Akbar. Allah. Nah, ya Bu ya, jadi itu dia karena kalau cerita sejarah mungkin panjang ini Masya Allah sudah jam 4.20 tadi juga nggak lihat waktu. Nah, jadi insya Allah kita cukupkan sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam artian itu tadi Bu, ini baru Perang Badar. Perang Badar itu adalah awal mula tegaknya nama Islam. Jadi setelah Perang Badar ini tersiarlah kabar ke seluruh penduduk Arab bahkan seluruh penduduk dunia. Nah, semakin mulialah nama Islam, semakin tegaklah kewibawaan Islam, semakin percaya dirilah para sahabat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Nah, itu terjadi di bulan Ramadan. Nah, maka 6 tahun kemudian, tahun ke-8 Hijriah, terjadi lagi namanya peristiwa Fathu Mekah
pun juga di bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Jadi Ramadan ini adalah awal puncak eh, masa Islam itu tegak namanya ketika Perang Badar dan akhir ketika umat Muslim ini dikenal di seluruh dunia dan berbondong-bondong orang masuk Islam. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, kamu melihat orang dari berbagai macam tempat dari seluruh dunia itu berbondong-bondong masuk Islam pun juga itu di bulan Ramadan karena saat itu peristiwa Fathu Mekah ya Bu ya. Jadi puncak awal dan puncak akhirnya itu adalah ketika bulan Ramadan. Nah, jadi inilah dia keberkahan Ramadan Bu. Dalam artian mari kita terus perbanyak persiapan kita yang tinggal 9 hari lagi menjelang bulan Ramadan ya Bu ya. Karena ada banyak peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan dan insya Allah kita juga bisa memulai peristiwa besar dalam kehidupan kita pun dengan keberkahan Ramadan. Ya, insya Allah kita cukupkan sampai di sini ya, Bu. Dan sebelum kita tutup, mungkin ada yang perlu didiskusikan, Bu, atau sudah cukup? Ada yang perlu didiskusikan, mungkin satu atau dua pertanyaan, Bu. Kalau tidak, kita cukupkan. Cukup Ustaz. Cukup ya, Bu, ya. Iya. Ya, barakallah Bapak Ibu semuanya. Insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Boleh setelah ini kalau ada yang ingin melanjutkan sholat tahajud atau ada yang sudah masuk sholat subuh mungkin ya. Nah, kita cukupkan kalau ada kesalahan dari diri saya pribadi, kalau ada benar mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, baik. Apa?